Apakah kamu pemula dalam backend dan ingin belajar Next.js? Apakah kamu pengen membuat website yang cepat dan mudah terindeks oleh SEO? Dan apakah kamu berasal dari JavaScript tapi belum belajar backend-nya? Dan apakah kalian ingin membuat website yang dinamis yang bisa menampilkan data-data sesuai dengan yang ada di backend tanpa perlu memahami backend yang dalam? Dan apakah kalian ingin jago freelancing karena Next.js ini cocok banget untuk proyek pertama dari seorang klien ketika baru ingin membuat websitenya karena akan sangat terbantu dengan fitur server-side generation dan server-side rendering untuk SEO dan kecepatan. Dan klien akan terbantu hanya dengan satu programmer saja atau dengan satu jasa pembuatan website saja, yaitu yang menggunakan Next.js ini akan mendapatkan website yang utuh yang sudah dapat digunakan oleh klien. Dan apakah kalian pengen tahu apabila suatu template sudah ada, ingin dengan mudah mengubahnya ke Next.js dengan gampang, itu bagaimana caranya? Bila itu semua adalah kalian, maka kalian berada di tempat yang tepat. Di kelas ebook ini, kalian akan praktek dengan proyek sewa kantor yang memiliki fitur yang sangat membantu kalian dalam memahami Next.js lebih baik lagi. Nah, di dalam ebook ini, penjelasannya akan sangat mudah dipahami, terstruktur, rapi, dan ramah untuk dibaca. Pada awal ini kita akan mulai dari persiapan bahan belajar untuk Next.js. Selanjutnya, kalian akan memposisikan sebagai seorang yang mendapatkan template atau memiliki template HTML yang ingin mengubahnya kepada Next.js. Dan tenang saja, setiap langkah-langkah yang kalian lakukan ada penjelasan yang detail yang memahamkan kalian kenapa kita melakukan ini pada langkah-langkah ebook kita ini. Nanti kalian akan dipandu bagaimana step by step cara mendownload sesuatu, termasuk dari cara mendownload template yang ada di sini, sehingga kalian dapat tetap mengikuti dengan sangat baik. Dan misalkan di sini setelah kalian download VS Code, kalian akan kita ajak untuk menguji apakah kalian melakukan step-step yang benar. Bahkan kalian juga akan mendapatkan gambar dan penjelasan step by step cara memasukkan proyek yang telah kita download tadi kepada VS Code, sehingga kalian yang seorang pemula juga akan mudah dalam memahaminya, apalagi dengan bahasa yang ramah untuk pengguna seperti pada bab ini. Dan tidak lupa, pada step akhir akan tampil satu screenshot yang memastikan kalian berada pada langkah-langkah ebook yang benar agar kalian tidak tersesat ketika mengikutinya. Nah, di sini kalian akan diajak untuk mendownload extension yang bermanfaat untuk seorang programmer. Salah satu extension ini berguna untuk autosave dan auto reload pada browser sehingga kalian tidak perlu Ctrl S secara manual. Nah, lalu ada penjelasan yang sangat detail dan terstruktur dan rapi di sini, yaitu setelah kalian memasukkan proyeknya kepada VS Code tadi, akan dijelaskan terlebih dahulu folder-folder tersebut itu apa agar kalian tidak bingung dalam memahami dan mengikutinya. Sehingga kalian akan mendapatkan pemahaman yang sangat baik dalam mengikuti, tidak hanya praktek saja. Akan dijelaskan di sini secara detail dan rapi dan mudah dipahami seperti pada bagian ini. Lalu di sini kalian akan diajak untuk memulai proyek Next.js dan penjelasan kenapa kita memilih langkah-langkah yang ini. Nah, setelah Next.js jadi, kita akan pelajari folder-folder apa yang ada pada Next.js agar kita tidak hanya mengikuti langkah-langkah, juga memahaminya dengan sangat baik. Di sini seperti contoh pada bab ini. Kita juga akan membahas hal yang sangat penting dalam Next.js, yaitu struktur routing proyek. Next.js routingnya menggunakan folder. Nah, ini yang seru. Kalian akan diajak untuk mengkonversi HTML yang tadi menjadi Next.js. Akan dijelaskan dengan cara yang sangat mudah dan mudah diikuti. Akan ditampilkan contoh gambar seperti ini untuk memastikan kalian tetap percaya diri dalam mengikuti ebook ini, karena tampilan ini bukanlah tampilan akhir atau error, tapi ini adalah memang step yang harus kita lalui untuk mulai memperbaiki yang lain-lainnya secara bertahap. Dan nanti ketika terjadi error, kalian akan diajak untuk men-solving error tersebut sehingga kalian terasa problem solvingnya juga. Dan pastinya di Next.js cara penampilan gambar itu berbeda dengan
template HTML sehingga kalian akan mempelajari itu di sini juga dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan diikuti beserta dengan gambarnya seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan mulai membuat folder proyeknya atau halamannya seperti ini. Dan tidak lupa juga kalian perlu praktek karena tidak selalu kalian membutuhkan ebook ini untuk mempelajari Next.js selanjutnya. Selanjutnya kita akan memisahkan komponen-komponen di sini untuk mengajarkan kalian atau untuk membuat kalian ketika memiliki proyek yang besar tahu cara membagi-membaginya bagian agar mudah dibaca dan mudah dirender. Seperti ini. Di sini kalian akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini tidak susah karena sebelumnya sudah dilakukan. Caranya sama sehingga kalian dapat mengikuti dengan baik. Sehingga mengasah keterampilan praktek kalian juga nanti. Ketika sudah tidak bergantung pada ebook ini. Nah, lalu kita akan membuat dinamis komponen. Adalah fitur Next.js Advanced. Untuk mengajarkan kalian menggunakan kode yang sudah ada pada proyek-proyek yang tipenya sama di halaman yang berbeda atau pada satu halaman seperti contohnya halaman card seperti di bab ini. Dan kita akan menggunakan TypeScript agar kode kita menjadi lebih baik lagi. Di sini juga kita akan belajar tentang perulangan pada suatu card atau apabila kalian ingin perulangan pada tempat-tempat lain juga ilmu ini akan sangat bermanfaat pada kalian ketika menggunakan Next.js. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan dependensi pihak ketiga yaitu sweeper untuk membuat carousel pada Next.js. Nah, selanjutnya kita akan membuat file mockup. Nah, ini sangat berguna sekali, akan sangat membantu sekali buat kalian yang tidak memiliki pemahaman baik pada backend. Ini adalah data dummy yang ibaratkan seorang back-end memberikan kepada kita sebagai seorang front-end yang mengerjakan Next.js. Sehingga ini bisa menjadi pondasi kalian memahami back-end dengan sangat baik lagi. Kita juga akan membuat alert pada card tersebut apakah populer atau bukan. Seperti contoh gambar ini. Dan lalu kita akan bermain dengan data lokasi. Lokasi akan berdasarkan dengan lokasi pada card tersebut. Akan secara otomatis mencari lokasi yang ada. Apabila tidak ada akan menampilkan data palsu. Seperti contoh di sini. Dan kita akan membuat kondisional. Di mana apakah kantor tersebut telah terbooking atau belum. Apabila sudah terbooking maka tidak bisa di-booking kembali dengan ada pesan bahwa sudah terbooking. Dan ketika belum terbooking maka akan muncul tombol untuk membookingnya pada fitur Next.js ini. Kita juga akan membuat data mapping menjadi dinamis seperti pada bab ini. Dan kita akan belajar dengan cara mengidentifikasi data yang berulang, lalu menghapusnya, dan menjadikannya menjadi kode yang lebih clean dan lebih baik pada Next.js ini. Dan kita juga akan membuat data master seperti contoh pada bab ini. Dan kalian juga akan belajar bug fixing, parameter, dan call to action pada bab ini. Sehingga melatih kalian pada fixing bug pada Next.js. Dan lalu kita akan belajar mengintegrasikannya kepada WhatsApp untuk menghubungi lebih lanjut. Halo teman-teman, jadi saat ini saya akan mengajak kalian untuk masuk ke demo proyek ketika kalian telah menyelesaikan e-booknya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Ini adalah halaman homepage. Kita akan scroll ke bawah untuk melihat pada bagian ini. eh, Kita menerapkan fitur Next.js-nya ya kepada setiap card ini secara dinamis. Jadi ambil contoh kepada card city yang pertama. Pada card city yang pertama ini tampilan detail pada card city akan menyediakan
list card office-nya ya teman-teman. Jadi ini berhubung ada satu, kalau misalkan ada lebih dari satu juga bisa, karena ini berhubungan dengan work data. Oke, ini adalah data dinamis juga ya teman-teman. Pada setiap city akan menampilkan banyak office atau banyak kantor. Nah, pada kantor tersebut juga datanya juga dinamis. Kita masuk ke dalamnya dan kita akan melihat detail dari datanya. Jadi seperti ini. Ini adalah gambar thumbnail yang bisa di-scroll, dan ketika sebuah kantor itu full booking, akan muncul sebuah error seperti ini dan menampilkan sebuah tombol seperti ini. Jadi nanti ini juga akan dibuat secara dinamis dengan pengkondisian alert ya teman-teman. Dan kalau kita kembali lagi ke halaman utama, kita akan scroll masih kepada city, angka pada one office, zero office ini tampilnya akan secara dinamis ya angkanya. Jadi ketika ada office itu akan tampil seperti tadi. Ketika nggak ada office akan menampilkan halaman bahwa tidak ada office yang tersedia pada kota ini gitu. Seperti teks ini. Dan ini ditampilkan secara dinamis. Lalu lanjut untuk kepada card office. Nah, nanti teman-teman akan belajar menampilkan data dinamis ini ya, teman-teman. Jadi ketika kita masuk detail, nah ketika card tersebut penuh, maka akan menampilkan alert seperti ini. Lalu kita akan kembali. Setelah kita kembali, kita masuk kepada card kedua, kita akan cek apakah card tersebut penuh atau enggak. Ketika kita lihat ternyata card tidak sedang penuh karena dia menampilkan list harga dan tombol untuk book this office. Artinya ini bisa di pesan ya teman-teman.